ada jantung, lalu ini ada hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Risma. Hari ini kita akan belajar biologi kembali. Pastinya hari ini kita akan belajar yang lebih seru, lebih menarik karena kita akan praktikum. Selama ini mungkin kalian pusing ya belajar sama ibu tentang struktur organisasi kehidupan, mulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Hari ini ibu akan ngajak kalian untuk praktikum organ dan sistem organ. Sebelumnya nanti ibu akan memberikan kalian penjelasan sedikit supaya kita menyamakan persepsi. Lalu nanti Bu Risma juga akan menjelaskan alat bahan dan segala macamnya. Oleh karena itu kalian sekarang di rumah persiapan dulu untuk praktikum. Yang pertama adalah jangan lupa kalian menggunakan jas lab. Jadi silakan yang jas labnya belum digunakan, silakan digunakan jas labnya. Jangan lupa dikancing seluruh jas labnya sampai bawah. Setelah itu bagi perempuan yang menggunakan jilbab, silakan jilbabnya untuk dimasukkan seperti ini. Jadi semuanya rapi. Dan bagi perempuan yang tidak menggunakan jilbab, rambutnya dan panjang silakan untuk dikuncir ya. Dan bagi laki-laki juga semua dasi atau apapun dimasukkan ke dalam jas lab sehingga rapi. Untuk apa? Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, seperti takutnya nanti mengganggu proses praktikum atau misalkan ada rambut kalian nanti yang terkena bahan-bahan dalam praktikum. Selanjutnya, kalau misalkan kalian sudah menggunakan jas lab rapi dan sudah dikancing, nanti kita akan menggunakan yang namanya sarung tangan. Dan jangan lupa sekarang protokol kesehatan kita menggunakan masker ya. Kalau kalian di rumah boleh kalian menggunakan jas lab saja. Setelah itu siapkan alat tulis dan LKPD yang sudah Bu Risma bagikan atau lembar kerja peserta didik, serta siapkan juga alat tulisnya ya. Oke, sudah siap praktikum? Langsung saja kita mulai praktikum pada hari ini, yaitu mengenai organ dan sistem organ. Baik, sebelumnya memangnya apa sih yang dimaksud dengan organ? Organ adalah kumpulan beberapa macam jaringan yang bekerjasama untuk melakukan tugas tertentu. Organ ini seringkali tersusun dari jaringan-jaringan yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya ada organ pada makhluk hidup itu pasti berbeda-beda. Baik pada tumbuhan, manusia ataupun hewan itu memiliki organ yang berbeda-beda. Yang pertama ini ada organ pada tumbuhan. Secara umum organ tumbuhan itu terdiri dari akar, batang, dan daun. Biasanya jika ada bunga itu merupakan organ tambahan atau hiasan. Selanjutnya ada organ pada hewan dan manusia. Organ pada tubuh hewan dan manusia itu mempunyai fungsi khusus. Misalnya ada lidah, hidung, telinga, dan mata sebagai organ indera. Ada juga paru-paru sebagai organ pernafasan, lambung, usus, dan hati sebagai organ pencernaan, ginjal, kulit, hati, dan paru-paru sebagai organ ekskresi. Ketika lidah, hidung, telinga ini berfungsi untuk penglihatan, lalu jika ada di sini paru-paru untuk pernafasan, dan jika contohnya ini lambung, usus, dan hati mereka bekerja sama melakukan fungsi pencernaan, mereka akan membentuk yang namanya sistem organ. Nah, ini sistem organ pada manusia. Sistem organ adalah organ-organ yang bekerja sama melakukan fungsi tertentu pada tubuh organisme atau suatu individu. Kerjasama sistem organ akan membentuk suatu organisme atau individu. Jadi, seperti teori yang sudah kita pelajari ya, tingkatan dari yang paling sederhana sampai yang kompleks. Sistem organisasi kehidupan itu yang pertama sel. Beberapa sel yang menjalankan fungsi yang sama akan membentuk jaringan. Beberapa jaringan yang saling bekerja sama yang memiliki fungsi dan menjalankan fungsi yang sama akan membentuk organ. Dan beberapa organ bekerja sama untuk menjalankan suatu fungsi akan membentuk sistem organ, dan kumpulan dari seluruh sistem organ akan membentuk yang namanya organisme atau individu. Dan pada hari ini Bu Risma akan mengajak kalian untuk praktikum tentang organ dan sistem organ pada salah satu hewan, yaitu ayam dan ikan. Oleh karena itu, tujuan praktikum kita hari ini adalah
mengetahui bentuk, letak, dan nama organ penyusun ayam. Ini merupakan kelas apes, dan ikan yaitu kelas Pisces. Serta tujuan praktikum kita yang kedua adalah mengetahui sistem organ yang terbentuk pada ayam dan ikan. Ya, jadi diingat-ingat tujuan praktikumnya nih. Nanti kalian akan tahu apa saja sih organ-organ yang ada pada ayam, apa bedanya dengan ikan. Lalu dari organ-organ tersebut, sistem apa yang terbentuk dan bagaimana bentuknya, dan letaknya di sebelah mana sih di ayam dan di ikan. Selanjutnya, baik, setelah tadi tujuan praktikum, yang selanjutnya adalah alat bahan. Yang pertama, alatnya yaitu papan bedah. Bentuknya seperti ini adalah papan bedah kita. Jadi nanti kalau kita bedah-bedahnya ada di sini ya, ini papan bedahnya. Lalu selanjutnya ada pisau dan peralatan bedah lainnya. Di sini ada pisau bedah. Dan kita ada tambahan pisau yang agak besar karena nanti kita akan membedah ayam. Selanjutnya peralatan bedah lainnya, di sini ada jarum. Lalu ada beberapa jenis gunting juga, mulai dari yang kecil sampai yang besar, karena nanti kita juga akan membedah ikan ya, harus membutuhkan gunting yang agak besar. Lalu di sini ada kaca pembesar dan ada pinset. Oke, ini alat-alat bedah kita. Lalu sarung tangan ya sudah Bu Risma gunakan, jas lab juga sudah Bu Risma gunakan, dan lembar kerja peserta didik yang kalian pegang di rumah. Saat ini adalah bahan. Yang pertama ada ayam. Di sini ada ayam utuh beserta dengan kepala dan ekornya, bisa kalian lihat. Oke, mulai dari kepala dan sampai kaki, ini organnya masih utuh ya. Nanti Bu Risma jelaskan organ luar yang terlihat terlebih dahulu, mulai dari kepala. Di sini ada kepala, ada sayapnya. Lalu di sini ada kakinya juga sampai ke ekor ya. Jadi ini masih utuh. Organ-organ di luar dari ayam. Selanjutnya ada ikan. Oke, ini ikannya masih hidup ya. Kalian masih bisa melihat di sini operculumnya dia masih terbuka sehingga insangnya artinya dia masih bergerak. Nanti kita akan melakukan pembedahan pada ikan ini. Organ ikannya juga masih lengkap, belum kita bedah sama sekali ya. Ini masih bisa bernapas dia. Nanti kita akan bedah baik itu ayam ataupun ikan. Ini ikannya masih segar ya, jadi nanti organnya pun masih segar. Itu bahannya tadi ayam dan ini adalah ikan. Di sini operculumnya bisa kalian lihat masih bergerak. Di dalamnya itu nanti dia ada insang, nanti akan kita coba copot insangnya. Oke. Ini adalah langkah kerjanya. Bu Risma akan sebutkan terlebih dahulu sebelum nanti kita mempraktikannya ya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Setelah alat dan bahan siap, maka siapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Selanjutnya kalian silakan menggunakan jas lab. Lalu lakukan pembedahan pada ayam dan ikan. Nanti setelah dibedah ayam dan ikannya, pembedahan lakukan dengan baik dan benar sehingga dapat melihat organ dalam ayam dan ikan. Jadi organ itu ada yang terlihat dan ada yang tidak ya anak-anak. Organ yang terlihat yang tadi seperti Bu Risma bilang, contohnya di ayam nih udah jelas banget kan kakinya. Ini ada sayapnya. Ini organ-organ yang terlihat. Di tubuh kita manusia ada tangan, mata, hidung, telinga. Yang akan kita lihat adalah organ dalamnya. Jadi nanti kalau membedah harus hati-hati supaya tidak ada organ yang rusak. Lalu amati bentuk dan letak organ pada ayam dan ikan. Kalian lihat tuh ada organ apa saja, lalu letaknya di mana, bentuknya seperti apa. Lalu catatlah pada LKPD nama organ-organ tersebut sesuai dengan letaknya. Perhatikan susunan organ-organ yang membentuk sistem organ. Jadi nanti kalian kalau sudah nemuin organ-organnya, kira-kira nih kalau organ yang satu sama organ yang ini saling berhubungan, dia akan membentuk sistem apa.
Lalu catat kembali pada lembar kerja peserta didik. Setelah itu diskusikan hasil pengamatan kalian bersama guru. Nanti setelah kita sharing, setelah kita diskusikan, jangan lupa karena sekarang kita lagi virtual, berarti laporan praktikum kalian difoto lalu dikirimkan ke Google Classroom IPA Biologi ya. Baik, itu penjelasan dari Bu Risma mulai dari awal tadi mengenai pengantar praktikum kita hari ini, tujuan praktikum, alat bahan, dan langkah kerja. Oleh karena itu berarti sekarang kita sudah siap untuk melakukan praktikum pembedahan untuk melihat organ dan sistem organ pada ayam dan ikan. Oke, langsung saja kita mulai praktikumnya. Oke, anak-anak sekarang kita akan mulai dari yang ikan terlebih dahulu. Ini lihat ikannya dia masih hidup ya. Bu Risma akan menjelaskan dulu organ-organ luarnya. Ada mulutnya, lalu ada mata, ini ada operculum. Operculum itu adalah penutup insang. Lalu dia memiliki 5 alat gerak untuk dia berenang. Ini yang pertama ada sirip depannya. Ini bawah. Lalu ini yang ketiga, 4, dan yang ke atas adalah ini, 5. Dan yang terpenting di ikan itu ada yang namanya gurat sisi. Kalau kalian nanti membeli ikan, ini sebenarnya ada garis tengah yang disebut dengan namanya gurat sisi. Kalau mungkin di zoom ini nanti bisa akan terlihat. Gurat sisi itu adalah berfungsi sebagai keseimbangan dia ketika dia berenang, sehingga dia tidak kehilangan keseimbangan ya. Nanti kita akan memulai pembedahan dari organ dari ikan ini ya. Dimulai nanti dari bawah. Kita akan menggunakan pembedahan menggunakan gunting ya, karena ini kita akan membedahnya ikan. Nanti dimulai dari keloaka sampai ke bagian atas. Hati-hati jangan sampai berdarah. Oke. Ya baik, setelah digunting sedikit, lalu setelah itu digunting ke atas sampai ke bagian perutnya, sampai ke bagian dorsal, sampai ke atas ya. Lurus. Jadi kita jangan sampai kena organnya. Baik, setelah itu untuk mempermudah melihat, kita coba untuk menggunting ke bagian tengah sampai ke gurat sisinya dia. Kita harus berhati-hati supaya tidak mengenai organnya dia ya. Oke, jadi kita bisa menggunakannya menggunakan pinset supaya bisa disayat. Jadi yang jadi menggunakan pisau sehingga tidak melukai bagian organ-organnya. Oke, ini bisa disayat seperti ini. Ya, tadi sudah bagian bawah, sekarang kita gunting bagian atas supaya nanti bisa membuka dan melihat seluruh organ dalam ikan ini ya. Tapi kalau bisa kita jangan sampai melukai insang ya, supaya nanti kita bisa melihat insangnya dia ya.
Ya, nanti kita coba potong sampai ke atas supaya bisa melihat keseluruhan organnya. Oke, ini kita bisa lihat terlebih dahulu seperti ini ya penampakannya sebelum organnya dibuka. Nanti kita akan coba lihat di sini susunan dari si organ-organ ikan ya. Oke, anak-anak tadi sudah melihat kan ya, kita mencoba membuka atau membedah si ikan sebelum nanti Bu Risma memperlihatkan organ-organ yang kita dapatkan tadi saat pembedahan. Ini berdasarkan teori bahwa tadi yang kita bedah adalah ikan mas ya. Nah, di sini ada apa saja organ-organnya? Bisa dimulai dari lubang hidung ya, tadi di atas ada. Lalu di sini ada otak, nanti akan kita coba buka bagian atasnya. Lalu seharusnya di sini ada tali spinal. Lalu di bagian atas harus ada kantung kemih terlebih dahulu. Setelah kantung kemih, di bagian bawah di sini ada katup insang yang tadi masih ditutupi oleh operculum. Lalu nanti setelah katup insang, operculumnya itu menutupi insang. Jadi insang itu bukan yang ada di luar ya, yang di luar kalian suka ngelihat nutup buka itu operculumnya atau penutup insang. Insangnya nanti ada di dalamnya. Nanti harus kita ambil dulu. Setelah itu ada ginjal. Setelah ginjal di bawahnya ada hati dan jantung. Ya, jadi posisinya seperti ini. Setelah itu nanti akan ada perut, bagian perutnya dia, ada usus besar, ada organ vital, dan di sini di ending di ujungnya itu adalah ada anus. Ini adalah saluran kantung kemihnya dia, ya. Lalu di sini ada gurat yang tadi Bu Risma bilang gurat sisi yang mengatur keseimbangan tubuh si ikan ketika dia melakukan berenang. Nah, ini bagian luarnya yang tadi sudah Bu Risma kasih tahu ketika di awal, dia ada sirip. Di sini ada sirip pinggul tadi yang di bawahnya. Lalu setelah itu ada sirip belakang, ada sirip ekor, lalu ada sirip tengah, serta ada sirip punggung. Seperti yang tadi Bu Risma bilang memiliki 5 jenis sirip. Oleh karena itu sekarang sesuai dengan teori ini akan coba kita lihat nih di ikannya apa saja yang ada ya. Organ-organ yang ada di ikan ini masih ada ya siripnya. Nah, ini operculum ya, kalian lihat, jadi jangan ada yang salah ya sampai sekarang. Sampai ini operculumnya dia masih nutup buka, artinya dia masih bisa bernafas, insangnya masih berfungsi. Pertama, ini di sini ada perutnya dia atau kantong udaranya. Di bawahnya ini kita bisa lihat itu adalah hati. Nanti organ jantung dan segala macamnya ada di dalamnya. Nanti akan coba kita buka karena ini sepertinya tertutup oleh lemak ya. Oh, lemaknya dia lumayan banyak ya, dia gendut sepertinya habis makan. Ini lemaknya ya dia. Nah, lihat ini di ujungnya dia ada kantung kemihnya dia. Coba lihat tadi di ujung nih kan sama kemihnya segini yang artinya dilanjutkan ke anus nih dia. Salurannya ya. Ini adalah hatinya. Kita akan coba lepaskan hati dari bagian tubuhnya ya. Nah, karena hati itu dia sampai
Di sini ya. Oke. Oke, ini adalah hati ikan. Kita pindahkan ke papan bedah ya, supaya nanti kita bisa lihat. Yang pertama, nah oke anak-anak, ini adalah organ jantungnya ya. Dia terletak di tengah. Nah, jadi seperti ini. Cuman tadi karena ketika menarik si lemaknya dia tertarik sehingga ini sudah terlepas jantungnya. Lalu kalian bisa lihat di sini ada dua, kanan kiri. Ini adalah ginjal. Ya. Setelah itu ada empedu. Lalu kita melihat lambung. Ini sebenarnya lambung itu karena dia merupakan organ pencernaan, dia menyatu dengan yang namanya usus halus, ususnya si ikan ya. Karena tapi dari tadi ibu berusaha untuk melepaskan ususnya karena ini tertutupi oleh banyaknya lemak. Nah, ini nyambung ya, si lambung itu dengan usus. Jadi kita coba lepaskan. Oke. Nah, ini terbawa satu ginjalnya. Nah, ini kantong empedunya nih. Oke. Ini sepasang ginjal. Ini ginjal kanan kiri. Ini kalau kalian lihat suka di manusia juga kayak itu ya, kayak kacang. Nah, ini merupakan ini tadi bagian dari tengahnya dia. Ini usus besarnya. Jadi dia menyambung ke organ lambung. Nah, ini merupakan usus halusnya dia, cuma karena dia tercampur dengan lemak tadi yang banyak ya, sehingga ketika ditarik ikut tertarik. Nah, ini lambungnya, ini usus besarnya. Ya, kita bisa lihat ini tadi harusnya ini adalah jantung ya. Cuman tadi karena memang tertarik juga. Lalu ini dia tadi ada hati, ini kantong udaranya, ini empedunya. Lalu ini ada ginjal, ini tadi adalah lemaknya dia. Lalu ada usus besar dan di sini sepasang sampai nyambung ke lambung. Ini adalah organ-organ yang kita bisa lihat ya. Ini kalau digambar memang susunannya adalah seperti ini ya. Ini di sini ada kantung kemih, katanya kantung kemihnya yang mana? Salurannya. Nah, ini di sepanjang saluran tengah itu dia merupakan saluran dari si kantung kemih. Ini kan di usus. Nih,
dia beda strukturnya, dia merupakan saluran kantung kemih. Ini kalau misalkan kita buka dia seperti pipa gitu ya, jadi karena dia memang saluran, bukan seperti si usus seperti itu. Nanti diakhiri sampai dia ke anus atau ke saluran kandung kemihnya. Setelah itu kita bisa balik lagi ke ikan. Nah, ini adalah organ-organnya, bisa dilihat. Setelah itu kita bisa ke ikannya. Kalau misalkan kita mau melihat insang, kita harus membuka terlebih dahulu operculumnya. Seperti ini, kalian bisa melihat itu adalah insangnya. Kita nanti akan berusaha untuk mengambil insang yang ada di dalamnya. Ya, kalian bisa lihat dulu posisi insang kalau di dalam ikan. Ditutup oleh operculum seperti ini. Insang itu merupakan apa? Alat pernafasan dari si ikan. Oke, kita lihat, kita ambil dulu insangnya ya. Oke, kita boleh ya ngambil salah satu bagiannya saja. Ini adalah insang. Untuk insang seperti ini anak-anak, boleh kita simpan lagi di papan bedahnya supaya nanti kita bisa melihat keseluruhannya ya. Baik, nah ini kita terlihat ini adalah operculumnya dia atau penutup insang. Jadi selama ini yang di luar adalah operculum, dia menutupi bagian-bagian dari si insang. Nanti insang tadi dia akan langsung tembus ke dalam sampai ke si kantung udara tadi. Sehingga ketika tadi kita ngambil ini susah karena dia memang menyambung ke si insang tadi. Seperti itu anak-anak, organ-organ yang ada pada ikan ini kita bisa lihat, berarti sisa organ luarnya saja ya, mata, mulut beserta dengan sirip-siripnya. Bisa kita lihat sekarang untuk yang terakhir, ini adalah organ-organnya yang bisa kita lihat dari organ atau anatomi ikan mas. Tadi kita sudah melakukan pembedahan pada organ ikan. Selanjutnya kita akan melakukan pembedahan pada organ ayam yang termasuk ke dalam kelas Aves. Oke, di sini kita bisa melihat anatomi dari ayam ya, mulai dari organ luar sampai organ dalamnya. Nanti kita akan coba melihat bagian dalam. Yang terpenting kita akan coba melihat posisi di mana posisi organ ini berada. Ya, di sini misalkan kita melihat nanti di manakah letak dari hati, di mana letaknya dia ginjalnya, di mana letak dari ovarium, di mana letak dari usus, begitupun letak dari paru-paru ataupun letak dari ovidak dan segala macamnya. Akan coba kita lihat di sini sudah terlihat di gambar. Jika digambar mulai dari pankreas, di sini dari mulai usus, terus dimulai dari kloaka. Kalau tadi ikan itu dia anus, kenapa? Karena tadi Bu Risma ngejelasin dua kan, ada anus, ada saluran kantung kemihnya dia. Berarti tempat pengeluaran buang air besarnya dia nanti akan berbeda dengan saluran yang lain. Tetapi kalau ayam itu disebutnya kloaka. Kenapa? Karena seluruhnya dia itu keluarnya dari satu lubang yang disebut dengan kloaka ini. Baik sisa dari pencernaan, sisa dari ekskresi dia yang lainnya juga semuanya dikeluarkan dari kloaka ini, sehingga disebutnya kloaka. Jadi berbagai saluran nanti dia akan menyatu di akhir yang disebut dengan kloaka. Ini ada ovidak, nanti kalau misalkan akan terbentuk sebelum jadinya telur dan segala macam, karena ini yang Bu Risma perlihatkan itu adalah betina. Lalu ini ada ovari, ini kalau betina ya, bukan ayam jantan. Nah, ini ada ovarinya atau ovarium, ada seka, ada paru-paru, lalu di sini juga ada hati. Nanti kita bisa juga melihat di sini ya betul, di sini ada hati, ada jantung, dan ini adalah organ luar dari ayamnya, mulai dari si kaki, lalu nanti dia ada dari mata, lalu mulai dari jambulnya dia ini, ataupun dimulai sampai ke ekor. Sekarang kita akan melihat nih dari ayam yang akan kita coba bedah akan didapatkan organ apa saja. Ini salah satu nanti contoh dari organ pencernaan yang ada di ayam.
mulai dari yang namanya proventriculus, gizzard, usus buntu, ada kloaka, usus besar, dan usus halus. Ini salah satu contoh dari sistem organ, yaitu sistem pencernaan. Sekarang akan kita coba lihat untuk membedah ayamnya bersama-sama, melihat posisi-posisi organ ini. Nah, organ luar mulai dari kepala, satu, ini ada sayapnya, ada kakinya, sampai ke belakang ada ekornya. Sekarang akan kita coba lihat untuk membuka organ dalamnya. Kita tetap berhati-hati, jangan sampai terkena organ ayamnya ya. Kita mulai membedahnya dari bagian bawah ya, dekat dengan kloakanya dia, karena kita mengambil ruas. Kita tarik ke atas sampai terlihat bagian-bagian organnya. Oke, bisa sudah langsung terlihat. Ini sudah ada apa namanya berarti? Kalau yang ada dua seperti ini dia hati ayam ya, yang suka kalian makan mungkin. Ini adalah ada hatinya. Lalu jantungnya masih bisa terlihat. Boleh dilihat ke sini. Ini ada jantung. Ini yang langsung terlihat adalah organ jantung. Dan ini adalah hati. Nanti setelah ini akan coba kita buka, ambil satu persatu apa saja yang sudah terlihat. Ini lihat di sini sudah ada empedunya dia. Lalu ada usus besarnya juga yang terlihat ya. Nanti akan coba kita cari bagian-bagian yang lainnya seperti lambung, ginjal dan lain-lainnya. Oke. Oke, baik, kita coba buka ya. Nah, ini kita bisa lihat bagian-bagian dari usus. Baik, kita pindahkan ke papan bedah dan ini tinggal sisa jantungnya. Oke, baik. Yang pertama ada jantungnya. Ya. Oke, jadi seperti ini. Nah, jadi di sini ada jantung. Lalu di sini ada hatinya. Ini ada lambung. Ini ada ampelanya dia. Lalu lanjut ke sini ada usus. Kita lihat ususnya, dan nanti sampai tersisa di ujung ke sini yang menyatu ini di kloakanya dia, dan akan keluar di kloaka di sini. Jadi coba kita akan lihat di yang tadi, salah satu contohnya adalah sistem pencernaannya dia ya. Kita akan melihat di sini berarti sudah terlihat organ-organ yang ada pada ayam: jantung, hati, lambung, ini adalah ginjal, lalu ditambah ini adalah ada ampelanya atau di sini disebut dengan si sembolok ini, lalu di sini ada si usus. Oke, di sini ada small intestine, ada large intestine, berarti usus halus dan usus besar. Coba kita lihat di sini. Ini adalah usus besarnya. Dan ini adalah rangkaian dari si usus halusnya. Dia menyambung mulai dari lambung dan nanti akan berending di sini. Oke.
Ini adalah organ-organ yang ada pada ayam. Boleh lihat anak-anak? Oke, dan tadi satu lagi. Nah, kita bisa lihat bagian belakangnya. Kalau dari bagian belakang ini kelihatan kantung empedunya dia. Oke, anak-anak, kita bisa melihat ini merupakan organ dari ayam yang tadi sudah coba kita pisahkan. Ini jika terpasang tadi seperti ini ya. Nah, ini dimulai dari yang pertama, ada jantung, lalu ini ada hati, dua organ hati, lalu selanjutnya dia ada tembolok, lalu ada lambung yang nanti akan menyambung ke bagian usus halus dan usus besar. Dan di bagian belakangnya bisa kita lihat di sini ada kantung empedu yang warnanya lebih gelap atau warna hitam. Dan ginjalnya sama seperti kita manusia, yaitu sepasang yang berada di bagian area sini, yaitu ada di sebelah kanan dan ada di sebelah kiri. Ya, boleh dilihat kanan kirinya ini merupakan ginjal. Dan di akhir di sini ini adalah dia ada lubang untuk sampai ke kloaka. Ini yang disebut dengan kloakanya. Terima kasih anak-anak. Itu merupakan organ-organ dari ayam atau termasuk dalam kelas Aves. Oke, halo anak-anak. Tadi kita sudah melakukan pembedahan pada ikan dan ayam untuk melihat organ-organ yang ada pada ayam dan ikan, serta bisa melihat beberapa contoh sistem organ yang terbentuk dari organ-organ tersebut. Setelah ini, kalian silakan kerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik yang sudah Bu Risma berikan. Silakan dikerjakan dengan baik, lalu setelah itu jangan lupa dikumpulkan ke Google Classroom, difoto atau diketik, lalu jangan lupa dikirimkan ke Google Classroom. Oke anak-anak, mungkin itu saja yang bisa Bu Risma sampaikan pada praktikum hari ini. Dapat disimpulkan bahwa ayam yang termasuk ke dalam kelas Aves serta ikan yang termasuk ke dalam kelas Pisces itu memiliki organ yang berbeda. Begitupun beberapa sistem pencernaan ataupun sistem pernapasan dan lain-lainnya disusun oleh organ-organ yang berbeda atau ada perbedaannya. Oke, terima kasih sudah mengikuti praktikum pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, ada kekurangan. Bu Risma tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, see you.